Bab 381, Keturunan Kaisar Netherworld. Dalam waktu singkat Lin Ming tenggelam dalam pikirannya, teratai es Mu Xiaoqing telah dihancurkan oleh cakar darah Lei Mubai. Setelah cakar darah merobek teratai biru es itu, ia melanjutkan, menyerang Mu Xiaoqing. Mu Xiaoqing terbang mundur, pedang birunya bersinar dengan cahaya dingin yang tajam saat dia menusukkannya. Ding ding ding. Terdengar suara logam bertabrakan. Mu Xiaoqing mengeluarkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menembus cakar darah, memicu awan cambuk berdarah. Bang! Cakar darah itu akhirnya meledak, darah bercampur dengan petir merah memercik ke Mu Xiaoqing. Pakaian dan tubuh Mu Xiaoqing seluruhnya berlumuran darah. Wajahnya memucat. Dia mengambil beberapa langkah mundur, setiap langkah menciptakan jejak kaki berdarah di atas panggung. Lin Ming bisa dengan jelas melihat bahwa kebenarannya adalah, darah ini dihasilkan dari esensi darah pemadam darah Demon Thunder yang diserapnya setelah distimulasi dengan esensi sejati. Ini darah asli. Guntur setan pemadam darah ini benar-benar tampak seperti senjata jahat. Mu Xiaoqing melihat noda darah di tanah dan kemudian melihat wajah Lei Mubai yang menyeringai. Rasa terhina yang mendalam muncul dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia telah kalah, Lei Mubai hanya bermain-main dengannya. Dalam satu serangan beberapa saat yang lalu, jika Lei Mubai tidak berdiam diri setelahnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk bertahan melawannya. Bukan hanya Mu Xiaoqing yang menyadari hal ini, banyak murid wilayah 5 elemen juga melihat apa yang terjadi. Banyak dari mereka mulai merasa kasihan terhadap Mu Xiaoqing. Kemarahan, rasa malu, dan kengganan membengkak dalam hati Mu Xiaoqing. Dia tahu bahwa dia lebih rendah dari Lei Mubai, tetapi dalam situasi ini, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya mengakui kekalahan. Dia mengatupkan giginya, mengirimkan transmisi suara esensi sejati. Kamu dan aku tidak memiliki kebencian atau ketidakadilan terhadap satu sama lain di masa lalu, jadi mengapa kamu merendahkanku seperti ini? Haha, jika kamu ingin menyalahkan siapapun maka salahkan tuanmu. Dia menindasku, membuat semangatku frustasi, jadi tentu saja aku harus membalasnya. Aku tidak punya kemampuan untuk menentangnya secara langsung, tapi sesuai aturan perjamuan ini aku masih bisa menghancurkanmu. Membuatnya merasa mual dan mual juga bukanlah ide yang buruk. Karena ini semua dilakukan sesuai aturan yang tepat, yang bisa dia lakukan hanyalah menelan hinaannya. Sedangkan bagi Anda, anggap saja itu sebagai nasib buruk. Jadi itulah alasannya, Mu Xiaoqing tersenyum muram. Bukan hanya itu, karena aku telah memutuskan diriku untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi, untuk menempuh jalan itu aku harus melangkahi mayat sejumlah besar orang jenius, dan menanamkan keyakinan di tulangku bahwa aku berada di puncak keberadaan. Sebagai murid utama sekte kelas 4 teratas, Anda dengan enggan memenuhi syarat untuk menjadi badan yang membuka jalan bagi saya. Setelah saya menjadi kaisar yang tak tertandingi di masa depan, Anda juga dapat menganggap ini sebagai suatu kehormatan. Kata-kata ini menyebabkan Mu Xiaoqing menjadi sangat marah. Mati! Mu Xiaoqing menyerang, sosoknya dengan cepat bergegas ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, teratai es bermekaran di tanah. Dia mengayunkan pedangnya, dan angin kencang menderu-deru, membawa energi es yang sangat membekukan. Hai, apapun yang kamu lakukan tidak ada gunanya. Lei Mubai tersenyum dengan jijik. Matanya dipenuhi rasa kasihan saat dia melihat ke arah Mu Xiaoqing. Kemudian, dia merentangkan tangannya, dan cahaya merah tua muncul keluar. Penjara darah. Ho, esensi darah dalam jumlah besar menyembur keluar seperti air pasang. Seluruh ruang dalam jarak puluhan kaki di sekitar Lei Mubai tampak menebal seolah-olah dipenuhi darah lengket. Saat Mu Xiaoqing bergegas masuk, dia merasa seolah ada tekanan di dadanya. Dia merasa sulit bernapas. Lei Mubai tersenyum kejam sambil mengacungkan telapak tangannya ke arah Mu Xiaoqing. Pada saat penjara darah meletus, Lin Ming tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika Lin Ming pertama kali menelan Sateret Demon Heart Crystal untuk menerobos batas tempering Marrow, dia telah melihat ilusi yang sebenarnya. Ini adalah niat jahat yang ditinggalkan Kaisar Besar Netherworld di dalam kristal hati iblis yang hancur. Dan perasaan yang diberikan jiwa Kaisar Agung Netherworld padanya agak mirip dengan fluktuasi jiwa Lei Mubai. Mungkinkah, Lin Ming khawatir, setelah dia menelan Sateret Demon Heart Crystal, dia menjadi saksi perang tanpa akhir yang terjadi setelahnya. Itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam pikiran Lin Ming. Kaisar Agung Netherworld mirip dengan Dewa Iblis kuno. Dia memegang kapak besar berwarna merah darah di tangannya, batangnya panjangnya lebih dari 10 kaki dan setebal lengan. Bila kapaknya lebarnya 3 kaki, dan dengan sekali tebasan, ia mampu membelah iblis menjadi 2. Setiap kali dia membunuh iblis, Kaisar Agung Netherworld akan meminum darahnya. Sampai saat ini, Lin Ming tidak dapat memahami setan apa yang dibunuh oleh Kaisar Besar Netherworld. Iblis-iblis ini telanjang, kulit mereka berwarna biru tua dan abu-abu metalik, seluruh tubuh mereka dipenuhi otot-otot yang tebal dan marah. Seluruh tubuh mereka diikat dengan lingkaran besar, bahkan ada yang dibalut dengan rantai. Mereka memiliki ciri-ciri yang jahat dan berlebihan serta merupakan makhluk yang sangat jelek. Mereka sama sekali bukan manusia. Adapun Kaisar Agung Netherworld, tingginya sebenarnya lebih dari 10 kaki. Rambutnya berwarna merah tua, kulitnya biru pucat, dan pupilnya berwarna emas gelap. Meskipun dia memiliki wajah manusia, tinggi badannya, kulitnya, matanya, mungkinkah ada manusia yang tumbuh dengan penampilan seperti itu? Lin Ming tidak pernah bisa memastikan apakah Kaisar Besar Netherworld adalah manusia atau bukan.
Atau mungkin, apakah penampilan ini adalah hasil dari pengembangan seni iblis secara mendalam? Pada saat itu, adegan ini telah terpatri dalam hati Lin Ming. Kapak besar Kaisar Agung Netherworld menunjuk ke langit, kakinya menginjak bumi. Di alam semesta, dia sendiri yang mengatur segalanya. Semangat yang sangat agung ini telah menyebabkan jantung Lin Ming berdebar kencang. Dan sekarang, Lin Ming benar-benar merasakan energi yang sama datang dari tubuh Lei Mubai. Ini adalah energi iblis, meskipun sangat lemah, tidak mungkin dia salah. Apakah dia, keturunan Kaisar Agung Netherworld? Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Lin Ming, membuatnya linglung sejenak. Jika dia adalah keturunan Kaisar Agung Netherworld, konsep seperti apa yang akan dia gunakan? Apakah dia, seseorang dari wilayah Demon Laut Selatan? Saat Lin Ming memikirkan kemungkinan ini, segala macam skenario terlintas di benaknya. Dari penghancuran aliansi yang diusulkan oleh Lei Jingtian, hingga senyum percaya dirinya, hingga ketika dia bahkan mendukung Lei Mubai untuk melamar Pulau Phoenix Suci, dan sampai sekarang, Lei Mubai bahkan telah menggunakan guntur iblis pemadam darah. Guntur iblis pemadam darah tidak memiliki masalah tersendiri. Meski dianggap jahat, faksi jahat di benua tumbuhan langit tidak terlalu jelas. Misalnya, fraksi Akasia dan fraksi Wayang dari 7 lembah mendalam sama-sama mempraktikkan seni iblis. Adapun Lin Ming, kekuatan dewa sesatnya juga bukan kemampuan ortodoks. Tapi dengan guntur pemadam darah yang ditambahkan dengan semua masalah sebelumnya, Lin Ming punya dugaan. Dan nama asli pemuda pucat ini bukanlah Lei Mubai. Faktanya, itu hanyalah nama samaran yang dia gunakan dalam sekte Thunderclash. Kemungkinan besar dia adalah karakter yang sangat penting di wilayah Demon Laut Selatan. Terlalu banyak yang dipertaruhkan dalam spekulasi ini, bahkan Lin Ming tidak bisa dengan mudah memastikannya. Jika dia benar, maka tidak akan ada yang tersisa dari Lei Mubai. Namun jika dia salah, hal itu akan menimbulkan kekacauan yang mengerikan. Bahkan mungkin menyebabkan sekte Thunderclash bersekutu dengan wilayah Demon Laut Selatan. Lin Ming menekan keinginannya untuk memberitahu Mu Qianyu tentang tebakannya. Sebaliknya, dia menenangkan pikirannya dan menutup diri sampai tidak ada yang tersisa selain akal sehatnya, menggunakan ini untuk mengamati setiap tindakan Lei Mubai. Di atas panggung, pertarungan Lei Mubai dan Mu Xiaoqing telah mencapai akhir. Mu Xiaoqing jelas bukan tandingan Lei Mubai. Dia terjebak di dalam penjara darah, dan sama sekali tidak mampu membebaskan dirinya. Saat Lin Ming membandingkan aura yang dipancarkan Lei Mubai dengan sisa kehendak Kaisar Besar Netherworld di dalam kristal hati iblis yang hancur, dia semakin yakin bahwa Lei Mubai ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kaisar Besar Netherworld, dan kemungkinan besar adalah seorang semacam keturunan. Paling tidak, dia akan menjadi orang yang mengembangkan jenis seni iblis yang sama dengan Kaisar Agung Netherworld. Wilayah Demon Laut Selatan sedang berperang dengan Divine Phoenix Island dan akan segera menyerang. Sekarang, Lei Mubai tiba-tiba muncul saat ini. Selain semua tindakan Lei Jingtian, ini sudah cukup untuk mengkonfirmasi hubungan antara Lei Mubai dan wilayah Demon Laut Selatan. Kalau tidak, bagaimana bisa ada kebetulan yang begitu sempurna di dunia ini? Saat Lin Ming mengambil keputusan, dia membuka matanya. Saat ini, dia menyaksikan serangan terakhir Lei Mubai. Bang! Cakar darah merah itu pecah. Mu Xiaoqing memuntahkan seteguk darah, dan dia terbang mundur seperti layang-layang yang patah, wajahnya lebih pucat dari kertas. Ini adalah rumah dari Divine Phoenix Island. Tidak peduli betapa beraninya Lei Mubai, dia tetap tidak berani menyedot esensi darah Mu Xiaoqing. Tapi tingkat cedera ini cukup membuatnya terbaring di tempat tidur setidaknya selama 10 hari. Sebenarnya, terbaring di tempat tidur selama 10 hari bukanlah masalah besar. Inti masalahnya adalah kepercayaan diri Mu Xiaoqing mengalami pukulan berat. Di masa depan, hal ini mungkin dapat mempengaruhi budidayanya. Mu Yuhuang pucat. Tidak peduli bagaimana dia membenarkan masalahnya, dalam hal ini muridnya lebih lemah, sehingga dia telah dipermalukan. Tidak ada yang bisa dia katakan. Kalau tidak, apa yang disebut kompetisi belajar satu sama lain ini tidak ada artinya. Lei Mubai tersenyum jahat pada Mu Xiaoqing. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke seluruh penonton. Siapa yang berikutnya? Semua murid Divine Phoenix Island memiliki kulit yang sangat jelek. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa, dan mereka berharap bisa menghancurkan Lei Mubai ini. Tapi kali ini siapa yang berani naik? Itu hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Lei Mubai tersenyum sambil melirik Mu Dingshan. Adapun Lin Ming, dia ingin menyelamatkannya untuk yang terakhir. Salah satu yang paling merusak pemandangannya di sini adalah Lin Ming. Saudara Dingshan, jika kamu tidak datang lalu bagaimana kita bisa bertanding? Ekspresi Mu Dingshan pucat. Dia dengan erat mengepalkan tangannya. Sejak dia lahir, kapan dia ditindas seperti ini? Seseorang sedang menunduk ke arahnya, secara terbuka memprovokasi dia, namun dia tidak berdaya dalam situasi ini. Namun, kali ini, dia harus melangkah maju apapun yang terjadi. Pada akhirnya, dia adalah kakak magang senior dari semua murid langsung. Dia mengertakkan gigi, dan hendak melangkah ke atas panggung ketika dia dihentikan oleh sebuah tangan kuat di bahunya. Dia berbalik dan melihat bahwa orang yang menghentikannya adalah Lin Ming. Senior magang, kakakmu, aku akan melakukannya. Lin Ming terus terang berkata, ada banyak hal yang dipertaruhkan. Melalui pertarungan sebenarnya, dia akan bisa lebih tepat menentukan identitas asli Lei Mubai. Hati Mu Dingshan dipenuhi dengan emosi yang lembut dan menyentuh saat dia melihat Lin Ming.
Lei Mubai ini terlalu kuat. Bahkan talenta peringkat Sein dipisahkan oleh perbedaan bakat mereka. Dia takut Lei Mubai ini jauh lebih kuat dari Mu Qianyu dan Mu Bingyun ketika mereka berada di usia ini. Bahkan jika Lin Ming juga merupakan talenta peringkat Sein, dia baru berusia 16,5 tahun. Tidak hanya itu, ada kesenjangan besar dalam budidaya mereka. Mu Dingshan tidak percaya bahwa Lin Ming memiliki jaminan untuk berurusan dengan Lei Mubai. Lei Mubai telah mengalahkan Mu Xiaoqing dan bahkan tidak menggunakan senjatanya. Siapa yang tahu apa lagi yang dia sembunyikan? Dia hanyalah karakter yang tidak dapat diduga. Tidak mungkin Lin Ming mampu memahami sepenuhnya kekuatan penuh musuh. Untuk menantang Lei Mubai, seseorang harus memiliki keberanian yang besar. Namun, karena kompetisi ini sudah mencapai tahap ini, kekalahan akan menjadi pukulan telak bagi kepercayaan diri seseorang. Bisakah Lin Ming menang? Bagi Mu Dingshan, harapan ini terlalu samar dan tidak pasti. Dia dengan sepenuh hati menepuk bahu Lin Ming, seperti sedang melangkah ke tahap eksekusi. Saudara Lin, harap diam. Anda adalah harapan terakhir dari Divine Phoenix Island saya, jadi izinkan saya naik dulu. Kultivasi saya lebih tinggi dari Xiaoqing, jadi saya harus bisa menguji beberapa kartu yang ada di tangannya. Dengan itu, akan lebih mudah bagimu untuk menghadapinya. Lin Ming samar-samar tersenyum, tidak lagi berusaha membujuk Mu Dingshan. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan tombak komet ungu dan langsung melompat ke atas panggung. Lin Ming dari Pulau Phoenix Ilahi, mohon sarannya. Bab 382, Bentrokan Jiwa Guntur. Saat Lin Ming melompat ke atas panggung, dia segera membangkitkan perhatian dan teriakan penonton. Semua orang terdiam, napas mereka tertahan, mereka semua telah menunggu pertarungan antara dua talenta terhebat dari wilayah 5 elemen dan wilayah Cakrawala Selatan. Namun, semua orang juga berpikir sangat disayangkan bahwa Lin Ming dan Lei Mubai tidak berada pada level yang sama. Bagi seseorang yang berada di akhir periode kondensasi nadi untuk melawan seseorang di alam Haltian awal, itu bukanlah celah yang kecil sama sekali. Lin Ming, orang sialan ini, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Di area perjamuan Sekte Thunder Chess, Zhou Xiaoling menatap Lin Ming dengan kebencian di matanya. Dia mengangkat tinjunya yang ditutupi kecap, menunggu Lin Ming dikalahkan. Adapun Zhou Lai, dia menatap adik perempuannya tanpa daya. Dia berpikir bahwa setelah Lei Mubai melamar Divine Phoenix Island, Zhou Xiaoling akan melepaskan hasrat apapun yang dia miliki terhadap Lei Mubai. Tapi, sepertinya dia tidak berubah pikiran sama sekali tentangnya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lin Ming tidak sesederhana itu, kata Zhou Lai. Kami sudah meremehkannya sekali, jangan meremehkannya lagi. Hanya kamu yang ingin dan lihat. Zhou Xiaoling tidak mau berdebat, dia adalah pendukung setia Lei Mubai. Zhou Lai menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak bisa tidak mengakui bahwa dibandingkan dengan Lei Mubai, Lin Ming sangat kurang. Jika 1 tahun lagi berlalu dan Lin Ming melangkah ke ranah Haltian, maka mereka akan dapat melihat persaingan yang ketat. Tapi ini terjadi terlalu dini. Dia juga berharap Lin Ming akan menang, tapi harapan ini sangat lemah. Apakah itu Lei Mubai atau Lin Ming, tak satu pun dari mereka menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dan lengkap. Namun jika dibandingkan, Lei Mubai jauh lebih mendalam dan tak terduga. Di depannya, Mu Xiaoqing bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Ming, kamu terlalu tidak sabar. Saya siap menghadapi Anda yang terakhir, tetapi saya tidak berpikir bahwa Anda akan menjadi orang kedua yang naik ke panggung. Lei Mubai memandang Lin Ming saat dia melompat ke atas panggung, lengannya disilangkan di belakang punggungnya. Dari seluruh tubuhnya ia memancarkan sikap arogan, yaitu seseorang yang sangat percaya diri, dan memandang semua pahlawan dunia dengan pandangan meremehkan. Sebagai bakat Sein peringkat dari Sekte kelas 5, menghadapi Lin Ming, yang tidak hanya dari Sekte kelas 4 tetapi juga memiliki budidaya yang lebih rendah, dia secara alami memandangnya dengan jijik. Saya awalnya ingin bertemu dengan banyak murid utama wilayah 5 elemen satu persatu. Lagi pula, ajang bersaing melawan begitu banyak master seperti ini adalah peristiwa yang sangat langka. Namun karena ada beberapa hal yang terjadi, saya berubah pikiran. Senyum tipis menyentuh bibir Lin Ming, makna mendalam di baliknya. Lei Mubai mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa Lin Ming tersenyum, tapi ekspresi tersenyum ini menyebabkan dia merasa jijik. Kamu pikir kamu punya peluang untuk menang. Sepertinya kamu tidak menyadari situasi yang kamu hadapi. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Tidak, justru sebaliknya. Anda belum menyadari situasi apa yang Anda hadapi. Lin Ming berbicara, tapi saat ini, Lei Mubai mengabaikannya. Lei Mubai hanya berpikir bahwa Lin Ming sedang mencoba memprovokasi dia. Saya belum menyadari situasi saya. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Lei Mubai tiba-tiba mengeluarkan tangannya, lalu mengepalkan tinjunya. Sebuah kekuatan yang sangat besar muncul dalam dirinya, dan esensi sejati yang kental muncul, hampir besar. Itu tumpah seperti merkuri, menghancurkan semua ubin batu di lantai dan mengirimnya terbang kembali dengan esensi sejati. Sungguh esensi sejati yang kental. Hati semua orang yang hadir di perjamuan itu terkejut. Apakah esensi sejati ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang seniman bela diri Haltian awal? Jika mereka mengeluarkan persepsi mereka, mereka akan dapat merasakan pusaran esensi sejati yang berputar-putar dengan Lei Mubai sebagai pusatnya. Sulit dipercaya bahwa dia baru saja berada di alam Haltian awal.
Kata-kata tidak ada gunanya. Menghadapi esensi sejati Lei Mubai yang melanda dirinya, pakaian Lin Ming berkibar di udara. Lin Ming menggenggam tombak komet ungu, mengarahkannya ke tanah, matanya yang acuh tak acuh tersentuh dengan sedikit cemoohan. Matamu benar-benar membuatku jijik. Buat perubahan Anda, saya akan melihat apakah Anda dapat memaksa saya menggunakan senjata saya atau tidak. Tangan Lei Mubai berkumpul dan guntur iblis pemadam darah yang mempesona muncul di telapak tangannya. Ci. Lin Ming menyipitkan matanya saat dia menatap guntur pemadam darah. Dia mencibir dalam hatinya, jika kamu adalah murid Sekte Thunderclash sejati, aku tidak akan bisa mengambil apapun darimu. Tapi karena kamu tidak, jangan salahkan aku karena merampas semua yang kamu punya. Sayap Phoenix menaiki langit, Lin Ming tiba-tiba melangkah ke depan, nyala api menyala di seluruh tubuhnya. Rasanya seperti gunung dan sungai meletus, dia menusukkan tombak ke dada Lei Mubai. Di bawah tombak ini, ruang di sekitarnya tampak menyempit, seekor burung Phoenix api berputar-putar di sekitarnya. Api mengelilingi Lei Mubai. Ini langkahmu. Sayang sekali, itu tidak ada gunanya melawanku. Sikap Lei Mubai tenang. Dia mengangkat telapak tangannya dan meluncurkan guntur iblis pemadam darah. Dalam sekejap, ia lenyap dan berubah menjadi sepasang cakar darah dunia bawah berdarah yang melesat ke arah api Phoenix. Bang! Cakar darah dan api Phoenix bertabrakan. Cakar darah menempel pada sayap api Phoenix, menyebarkan api. Cakar darah mengeluarkan suara, ci, saat gumpalan asap biru menyembur ke udara. Mati! Lei Mubai berteriak keras dan tiba-tiba memutar tangannya, diikuti cakar darah. Ada tangisan Phoenix sedih dan melengking yang menembus udara, dan api Phoenix Lin Ming terbelah dua oleh Lei Mubai. Hati para murid Divine Phoenix Island tiba-tiba berdetak kencang, bahkan ekspresi Mu Dingshan pun berubah. Phoenix Wings Ascending Sky milik Lin Ming telah begitu mudah dipatahkan. Kubilang itu tidak ada gunanya. Lei Mubai mencemooh. Namun saat ini, senyumannya membeku di wajahnya. Setelah dia merobek Phoenix Wings Ascending Sky, cahaya ungu membelah asap, melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Jarum ini panjangnya 2 inci, dan naga banjir ungu melingkari batangnya. Ini adalah jarum baja naga yang melingkar. Ini. Lei Mubai sangat terkejut. Dia bisa merasakan dalam cahaya ungu itu energi asal guntur yang telah dikompresi hingga tingkat ekstrim. Jiwa guntur. Lei Mubai terbang mundur, tapi cahaya ungu mengikutinya. Tidak peduli seberapa cepat dia, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kecepatan jarum baja naga yang melingkar itu. Saat Lei Mubai melihat jarum baja naga yang melingkar hendak menusuknya di antara kedua alisnya, dia berteriak dan menggesek cincin spasialnya, mengeluarkan tombak darah merah tua. Tombak ini memiliki batang sepanjang 9 kaki dan ujung bilas sepanjang 1 kaki. Warnanya merah tua seperti darah segar, dan aura pembunuhnya membubung ke langit. Itu seperti binatang buas yang sangat ganas, menyebabkan mereka yang melihatnya merasakan ketakutan yang mendalam dan abadi. Lei Mubai mencengkeram tombak darah dan langsung menebas jarum baja naga yang melingkar. Pada saat itu, rasanya seperti seluruh ruangan terhalang oleh tombak darah, dan guntur ilahi naga banjir ungu terperangkap di dalamnya. Tombak darah itu membawa momentum kekerasan yang sangat besar dan tak ada habisnya saat ia ditebang dengan keras. Bang! Guntur ilahi naga banjir ungu terpotong oleh tombak darah. Busur guntur ungu yang tak terhitung jumlahnya memercik, seperti ular ungu yang menggeliat di udara. Lei Mubai menanggung beban terberat dari guncangan ini dan seluruh tubuhnya mati rasa karena listrik. Tapi Lin Ming tidak lebih baik. Pikirannya terhubung dengan guntur ilahi naga banjir ungu, dan ketika dipotong, dia menjadi pucat. Lin Ming melambaikan tangan kanannya, dan guntur ilahi naga banjir ungu yang memiliki kemauan cerdas terbang kembali ke arah Lin Ming, berputar di tangannya. Lei Mubai memegang tombak itu, berdiri tegak. Dia melihat jarum baja kecil di tangan Lin Ming, dan gelombang gejolak melonjak di dalam hatinya. Bukan hanya Lei Mubai, tapi mata semua penonton tertuju pada jarum baja yang tampak normal itu. Kebanyakan dari mereka tidak tahu apa itu jarum baja naga melingkar itu. Mereka hanya bisa mengagumi kekuatan benda kecil ini. Sepertinya kekuatan Lin Ming lebih besar dari yang saya perkirakan. Dia mungkin memiliki kemampuan bertarung dengan Lei Mubai. Tapi, itu hanya untuk melawan. Adapun apa yang akan terjadi, itu semua tergantung pada seberapa besar kekuatan yang masih disembunyikan Lei Mubai. Seorang murid Sekte Deep Earth menganalisis situasi dengan sikap mementingkan diri sendiri. Tapi analisis ini hanya menyebabkan murid-murid Sekte Thunderclash di sekitarnya memelototinya dengan cemoohan. Goblok sia, pikiran Sekte Thunderclash dalam hatinya. Sebagai murid dari Sekte Thunderclash, mereka secara alami mengenali apa itu jarum baja naga melingkar. Itu adalah jiwa guntur tingkat bumi tingkat rendah. Itu berisi energi asal guntur terkompresi yang sangat menakutkan. Dalam aspek ini, itu jauh lebih unggul dari guntur iblis pemadam darah. Seorang anak laki-laki dengan budidaya kondensasi nadi yang terlambat sebenarnya mampu menyerap jiwa guntur tingkat bumi tingkat rendah. Bagaimana ini mungkin? Zhou Lai berteriak. Dia tidak dapat menerima hal ini. Dia sangat menyadari betapa sulit dan menyakitkannya menyerap jiwa guntur pada level itu. Dengan budidaya wilayah Haltiannya dan juga dengan dukungan banyak harta karun Sekte Thunderclash, Zhou Lai telah berhasil melompati peringkat dan menyerap jiwa guntur langkah manusia tingkat tinggi. Namun rasa sakit yang mengikutinya membuatnya ingin bunuh diri. Akhirnya, dia telah menembus batas kemampuannya dan dengan paksa menyerapnya. Zhou Lai berpikir bahwa dia telah mencapai tindakan tertinggi yang menantang surga, dan senang dengan bakatnya.
Tapi setelah itu, dia menemukan bahwa Lei Mubai telah menyerap jiwa guntur tingkat rendah dengan budidaya haltiannya, dan menderita pukulan berat pada harga dirinya. Namun karena Zhou Lai berpikir bahwa Lei Mubai adalah eksistensi yang memiliki peluang untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi di masa depan, dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Tapi sekarang, tampaknya Lin Ming dengan budidaya kondensasi nadinya yang terlambat telah benar-benar berhasil menyerap jiwa guntur tingkat bumi tingkat rendah. Surga, apa dia benar-benar manusia? Zhou Xiaoling menatap dengan mata terbelalak. Itu juga karena tindakan menyerap jiwa guntur sehingga kekagumannya pada Lei Mubai meningkat begitu tinggi. Tapi sekarang hanya dalam beberapa hari, tindakan itu sebenarnya telah dilampaui oleh Lin Ming. Dia juga merasa ini sulit diterima. Di matanya, Lei Mubai adalah individu paling berbakat dan berbakat di dunia, tidak mungkin ada orang yang bisa melampauinya. Tapi sekarang, sepertinya Lin Ming sudah melampaui dirinya. Di dalam area perjamuan Divine Phoenix Island, Mu Qianyu menyaksikan reaksi intens dan keras dari murid-murid Sekte Thunder Chess, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman puas. Orang-orang ini sudah sangat terkejut. Jika mereka tahu bahwa Lin Ming telah menyerap guntur ilahi naga banjir ungu lebih dari setengah tahun yang lalu, dan bahwa budidayanya baru berada di tahap puncak penempaan tulang ketika dia melakukannya, reaksi seperti apa yang akan mereka miliki. Sekarang budidaya Lin Ming telah mencapai periode kondensasi nadi akhir, dengan bantuan sekte dia bahkan mungkin bisa menyerap jiwa guntur tingkat bumi tingkat menengah. Saya tidak pernah berpikir ini mungkin, saya tidak pernah mengharapkan ini sama sekali. Lei Mubai menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar meremehkanmu. Saya harus mengakui bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk membuat saya sedikit serius, tetapi itu juga hanya sedikit lebih serius. Lin Ming tersenyum, tawa ringan menyentuh bibirnya. Si idiot ini, dia sedang mengetuk pintu kematian namun dia masih merasa sombong terhadap dirinya sendiri. Ini juga alasan mengapa banyak orang jenius lainnya mati seperti anjing. Kesombongan membutakan mata mereka dan kesombongan membutakan hati mereka, membuat mereka percaya bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali mereka. Tapi kenyataannya dia tidak bisa menyalahkan Lei Mubai. Dalam situasi ini, dia juga tidak akan pernah membayangkan bahwa identitasnya diketahui oleh Lin Ming. Jika ada yang perlu disalahkan, orang hanya bisa menyalahkan Lei Mubai karena mengalami nasib buruk. Sejak zaman kuno, kaisar yang tak tertandingi adalah eksistensi yang memiliki bakat menantang surga serta takdir besar yang berkumpul di tubuh mereka. Bakat Lei Mubai cukup memuaskan, namun sayangnya dia tidak memiliki takdir yang besar untuk mengikutinya. Sebaliknya, apa yang menimpanya adalah sebuah bencana. Sayangnya, dalam kehidupan ini, dia sekarang bertemu Lin Ming. Dan yang paling tragis adalah dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Lin Ming telah menelan kristal hati iblis yang hancur, dan bahwa di dalam kristal hati iblis yang hancur itu terdapat esensi darah Kaisar Agung Netherworld. Adapun Lei Mubai, garis keturunan Kaisar Agung Netherworld yang sangat dia banggakan dan dia sembunyikan, sebenarnya telah dikenali oleh Lin Ming. Lei Mubai menamparkan tombak darah itu dan menempelkannya di dadanya. Pada saat itu, energi yang dahsyat dan dahsyat muncul. Ini adalah harta karun tingkat menengah terbaik. Tombak ini adalah harta karun yang terpencil dan berbahaya, ini adalah replika dari tombak darah yang ditinggalkan. Meskipun ini adalah replika, namun telah ditempa selama 1000 tahun dan ternoda oleh darah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Aku menantikan hari ini tombak ini akan meminum darahmu dengan bebas. Bab 383, Tombak Darah Sunyi yang Hebat. Replika Blood Halberd yang terbengkalai. Bahkan Lin Ming, yang tidak tahu banyak tentang sekte teratas di benua tumpahan langit, telah mendengar nama sengit dari Halberd darah yang ditinggalkan ini. Nama lama Forsaken Blood Halberd adalah Great Desolate Blood Halberd, dan itu adalah harta karun tingkat surga yang digali dari reruntuhan kuno. Panjangnya 10 kaki, setebal lengan, dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Ada rumor yang mengatakan bahwa tombak ini adalah harta karun tingkat surga yang bermutu tinggi. Master asli dan pencipta tombak darah sunyi besar ini telah lama hilang dalam kurun waktu yang sangat lama. Namun diketahui bahwa tombak ini telah ada setidaknya 70 atau 80 ribu tahun yang lalu. Setelah itu, Great Desolate Blood Halberd disebarkan ke seluruh benua tumpahan langit dan melewati beberapa pemilik. Di antara mereka yang memegang senjata ini, dapat dikatakan bahwa salah satu dari karakter ini adalah master yang dapat mengguncang dunia, di antaranya terdapat banyak kaisar yang tak tertandingi. Namun, tombak darah ini terlalu berbahaya dan merupakan harta karun yang luar biasa. Menurut catatan kuno, setiap orang yang pernah memiliki Great Desolate Blood Halberd akhirnya meninggal dalam kematian yang menyedihkan dan kejam. Bahkan kaisar yang tak tertandingi pun tidak terkecuali dalam aturan ini. Dapat dikatakan bahwa takdir mereka yang dijelaskan dalam teks kuno tidaklah cukup, dan mereka mati karena kutukan tombak darah. Misalnya, 1000 tahun yang lalu Kaisar Besar Netherworld berhasil mendapatkan tombak darah sunyi besar. Sayangnya, dia binasa di bawah tangan beberapa kaisar yang tak tertandingi. Setelah itu, tombak darah ini konon diperoleh oleh penatua tertinggi. Namun menurut rumor yang beredar, penatua tertinggi ini telah pergi ke alam mistik kuno dan telah hilang selama ratusan tahun. Hingga saat ini, masih belum ada orang yang mengetahui keberadaannya. Dengan demikian, Great Desolate Blood Halberd telah lenyap bersamanya. Manusia adalah makhluk yang indah dan kontradiktif. Semakin tidak menyenangkan suatu harta karun, semakin besar pula rasa iri orang lain. Sebab,
Banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa mereka ditakdirkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar, seolah-olah langit sendiri yang mengamanatkan agar mereka berhasil. Mereka percaya bahwa takdir besar telah menimpa mereka dan mereka tidak akan mati karena kutukan tombak darah. The Great Desolate Blood Halberd bahkan menjadi simbol menjadi kaisar yang tak tertandingi. Dengan demikian, replika tombak darah sunyi besar ini telah menyebar kemana-mana, dan bukan hal yang aneh bagi seorang jenius yang berambisi untuk suatu hari menjadi kaisar yang tak tertandingi untuk memilikinya. Jadi kamu juga menggunakan senjata panjang. Ekspresi Lin Ming tenang. Dibandingkan dengan tombak, kepala tombak memiliki banyak ujung pisau berbentuk bulan sabit yang dapat digunakan untuk menebas dan membunuh. Mereka yang memegang tombak juga bisa menggunakan tombak. Hehe, izinkan aku mengingatkanmu. Dengan tombak darah ini membantuku, guntur iblis pemadam darahku bisa menjadi 50% lebih kuat. Oh, kebetulan sekali. Dengan bantuan tombak komet ungu, guntur ilahi naga banjir ungu milikku juga dapat menampilkan kekuatan terbesarnya. Saat keduanya saling menatap, para elit heroik muda yang hadir menahan napas, jantung mereka berdebar kencang. Pertempuran ini jauh lebih indah dari yang mereka duga. Mereka pikir itu akan menjadi pertandingan sepihak, tapi kenyataannya tetap bertahan sampai sekarang. Pertarungan seperti itu adalah hal yang paling ingin dilihat oleh orang-orang ini. Mereka membuka mata lebar-lebar, takut melewatkan momen menarik apapun. Lei Mubai menyapu tombak darahnya, dan auranya tiba-tiba meletus. Esensi sejati di dalam tubuhnya berputar hingga batasnya dan energi berdarah yang kental keluar dari tubuhnya. Guntur iblis pemadam darah mengalir ke dalam tombak darah sunyi besar, seluruh batang tombak menjadi semakin merah terang seolah-olah meneteskan darah. Bilah tombak buas itu mulai mengeluarkan teriakan yang tajam. Perang darah di seluruh dunia. Kaca, ubin di bawah kaki Lei Mubai tiba-tiba pecah, retakan menyebar seperti sarang laba-laba. Lei Mubai melambaikan tombaknya, dan badai berdarah muncul, menyedot semua batu di sekitarnya, merobeknya berkeping-keping. Menghadapi serangan yang begitu kuat, Lin Ming mencengkeram tombak komet ungu. Ujung tombak itu menggambar bulan sabit di tanah dan mulai melolong. Jarum baja naga yang melingkar telah menyatu dengan tombak komet ungu. Tombak dan guntur menjadi satu, guntur menyambar, busur petir menari-nari di udara. Lin Ming mengulurkan tombaknya, hantu naga azure muncul di belakangnya sekali lagi. Dengan serangan ini, ia membawa esensi sejati biru dan juga ular guntur besar yang setebal batang pohon. Diiringi teriakan penonton, tombak ini mengandung momentum yang tak terbendung saat ditusukkan menuju badai berdarah. Bang bang bang, serangkaian ledakan terdengar di udara. Cahaya berdarah bercampur dengan ubin yang pecah dan pancaran listrik ungu. Semua batu di dalamnya hancur menjadi debu. Saat debu bercampur menjadi badai berdarah, debu itu berubah menjadi pasir merah. Formasi susunan pelindung yang dibuat oleh Master Inti Revolving mulai bergetar. Retakan muncul dari udara tipis, dan dengan suara ringan, cici-cici, tirai cahaya pelindung tertusuk. Sinar buas dari esensi sejati menembus. Hati-hati, semua orang terkejut. Beberapa tetua inti Revolving bergegas untuk memasang pesona baru. Namun, karena terlalu cepat, pesona baru tidak dapat dipasang secara instan. Lampu listrik dan gelombang kejut ledakan esensi sejati membanjiri, membalikkan meja perjamuan dan menghancurkan piring batu giok. Semua elit heroik dari sekte mulai memutar esensi sejati di sekitar tubuh mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki budidaya tinggi melindungi mereka yang memiliki budidaya rendah. Saat gelombang kejut esensi sejati bertabrakan dengan esensi sejati mereka, itu menciptakan warna pelangi yang membuat semua orang yang hadir terpesona. Siapa dua orang ini? Gelombang kejut esensi sejati dari pertempuran mereka dapat menghancurkan formasi susunan pelindung dan juga memaksa murid-murid kita untuk melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Ini terlalu menakutkan. Lihat ke sana. Bahkan murid Haltian dari Sekte Deep Earth yang unggul dalam pertahanan merasa sulit untuk menolaknya. Bisakah seorang Master Haltian benar-benar memiliki kekuatan setingkat ini? Tuan Haltian apa? Lin Ming itu jelas berada pada periode kondensasi denyut nadi. Dengan kata-kata ini, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang menjalani mimpi. Itu benar, Lin Ming tidak berada di ranah Haltian. Dia bahkan selangkah lagi untuk mencapai puncak kondensasi nadi. Karena kinerja Lin Ming yang kuat dan mendominasi, semua orang sedikit melupakan fakta bahwa Lin Ming bukanlah Master Haltian. Apa yang salah dengan dunia ini? Yang paling terkejut adalah para Master Xiantian. Sebagai tulang punggung sekte kelas 4 mereka berusia di atas 30 tahun, bahkan ada yang berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Kekuatan serangan yang begitu kuat, apakah ini benar-benar kekuatan generasi muda? Saat aku berada di puncak ranah Haltian, bahkan aku tidak memiliki kekuatan serangan abnormal seperti itu. Mereka yang bisa menghadiri perayaan perjamuan ini bukanlah seniman bela diri biasa. Ketika mereka berada di alam Haltian, mereka juga merupakan seniman bela diri luar biasa yang melampaui yang lain. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk membandingkannya dengan Master Xiantian sejati. Seorang pemuda di ranah Haltian awal sebenarnya bisa dibandingkan dengan Master Xiantian, seberapa kuat mereka di masa depan. Mereka bahkan mungkin menjadi kaisar yang tak tertandingi. Perbedaan antara alam Haltian dan alam Xiantian seperti parit yang memisahkan keduanya.
Ketika seseorang melangkah dari alam Haltian ke alam Xiantian, seorang seniman bela diri akan terlahir kembali saat mereka menghilangkan udara kotor Haltian dalam diri mereka dan mengalami perubahan kualitatif pada esensi sejati mereka yang sangat meningkatkan intensitas dan ketebalannya. Wilayah Xiantian juga dianggap sebagai hambatan besar. Setiap seniman bela diri Haltian normal yang memiliki fondasi tidak stabil akan terjebak di sana selamanya. Satu-satunya yang tersisa yang memiliki peluang untuk naik adalah individu yang paling menonjol. Bahkan Qinzia, yang dianggap sebagai master Haltian kelas atas, hanya akan menjadi pembangkit tenaga listrik Xiantian yang paling rendah. Ini menunjukkan betapa kuatnya seorang seniman bela diri alam Xiantian. Oleh karena itu, sangat sulit bagi pembangkit tenaga listrik Haltian untuk dapat melompati alam dan bertarung melawan master Xiantian. Dalam sekte kecil seperti 7 lembah mendalam, sudah bagus jika ada 2 atau 3 orang yang bisa mencapai hal ini. Tidak hanya itu, 2 atau 3 orang ini seringkali berada di puncak alam Haltian atau bahkan setengah langkah ke alam Xiantian. Di atas panggung, Lin Ming dan Lei Mubai sudah berpisah satu sama lain. Semua ubin dalam radius 100 kaki darinya telah hancur total, dan tempat di mana kedua pemuda bertabrakan telah berubah menjadi pasir halus. Setelah pasir ini diwarnai merah oleh esensi darah di dalam guntur iblis pemadam darah, pasir itu telah mengubah pusat panggung menjadi gurun merah. Lei Mubai tidak menyangka bahwa Lin Ming akan sekuat itu. Ketika dia seusia Lin Ming, dia tidak memiliki kekuatan ini, apakah itu berarti bakat Lin Ming melebihi dirinya? Hati Lei Mubai selalu dipenuhi rasa bangga. Bagaimana dia bisa mentolerir seorang jenius sekte kelas 4 yang melampaui dirinya? Aku benar-benar meremehkanmu. Tapi, kekuatanku lebih dari itu. Agar kamu bisa memaksaku menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, itu saja sudah cukup untuk kamu banggakan. Esensi sejati dalam tubuh Lei Mubai mulai berputar dengan cepat. Di dalam meridiannya, energi berdarah menjadi semakin kental dan terkonsentrasi. Seluruh kerangkanya mulai retak, dan auranya ikut meledak, membuat takut semua orang yang merasakannya. Seni iblis kuno. Ruang di sekitar Lei Mubai sepertinya menjadi ruang tersendiri, auranya meningkat beberapa kali lipat. Apa yang dia gunakan adalah kekuatan iblis tome kuno yang ditemukan tuannya di reruntuhan yang jauh. Dia tidak takut menggunakan metode budidaya ini. Ini bukan metode budidaya Silent Demon Emperor City, melainkan manual metode budidaya kuno yang baru-baru ini ditemukan. Terlepas dari apakah itu Mu Yuhuang dari Mu Fengxian, tak satu pun dari mereka akan bisa mengenalinya. Meskipun ini bukan kekuatan ortodoks, sekte wilayah Cakrawala Selatan tidak pernah membedakan antara yang baik dan yang jahat. Semuanya hanya didasarkan pada rasa hormat terhadap yang kuat. Jadi, tidak ada salahnya menggunakan teknik seni iblis kuno ini. Biarpun ada yang salah dengan penggunaan ini, dia tidak peduli lagi. Jika dia tidak mengalahkan Lin Ming di sini, maka dia hanya akan menggagalkan semangatnya sendiri. Metode budidaya ini. Mata Mu Yuhuang berbinar. Dengan luasnya pengetahuan yang dimilikinya, ia dapat langsung mengenali sifat luar biasa dan tidak biasa dari metode kultivasi ini. Ini jelas bukan metode budidaya dari Sekte Thunderclash, dan bahkan jika demikian, metode ini baru-baru ini diperoleh oleh Sekte Thunderclash. Bahkan ada kemungkinan besar Lei Mubai inilah yang menemukannya. Tuan leluhur, apakah Anda mengenali metode kultivasi ini? Mu Yuhuang bertanya pada Mu Fengxian dengan transmisi suara esensi sejati. Mu Fengxian menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Lei Mubai, berpikir sejenak. Kemudian, dia ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya, metode kultivasi ini seharusnya baru saja muncul di dunia, keberuntungan anak laki-laki ini sangat besar. Mu Yuhuang menghela nafas ringan dan menoleh ke arah Lei Jingtian. Dia melihat matanya sendiri bersinar karena pujian. Tiba-tiba, hati Mu Yuhuang menjadi dingin, ada kemungkinan besar metode kultivasi ini ditemukan oleh Lei Mubai. Dengan kesempatan keberuntungan yang begitu besar menimpanya, dia takut Lei Mubai benar-benar akan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Seni iblis kuno Lei Mubai sungguh menakjubkan. Tapi Lin Ming acuh tak acuh. Di antara semua orang yang hadir, tidak ada seorang pun yang lebih berpengalaman dalam metode budidaya tingkat tertinggi selain dia. Dalam ingatan yang terfragmentasi dari alam para tetua tertinggi para dewa, ada banyak metode penanaman yang tidak lengkap, sebagian besar dari metode tersebut bersifat sporadis dan terfragmentasi bagian-bagian yang tidak berguna. Tapi Lin Ming masih memeriksanya satu persatu. Saat dia membandingkannya dengan seni iblis kuno Lei Mubai, dia sampai pada kesimpulan bahwa seni iblis kuno ini mungkin diciptakan oleh kaisar tak tertandingi yang berasal dari benua tumpahan langit. Mungkin kaisar yang tak tertandingi ini meninggal karena usia tua atau mungkin dia melonjak hingga ke alam para dewa. Terlepas dari apa yang terjadi, metode budidaya yang ia tinggalkan sebagai warisannya hanya dapat dianggap sebagai metode budidaya tingkat ketiga terendah dalam alam para dewa. Di bawah bayang-bayang cahaya merah, Lei Mubai mencengkeram Grid Desolate Blood Halberd, pakaiannya berkibar tertiup angin dan rambut hitam legamnya beterbangan sembarangan. Dengan petir berdarah yang melilit seluruh tubuhnya, dia seperti dewa iblis kuno yang turun ke dunia. Lei Mubai berdiri di sana, auranya dipenuhi dengan penghinaan terhadap dunia. Semua elit muda yang heroik merasa bahwa Lei Mubai tidak berbeda dengan gunung raksasa yang berdiri di depannya, keberadaan yang tidak dapat dicapai dan jauh. Adapun murid perempuan muda dari wilayah 5 elemen, wajah cantik mereka memerah dan jantung mereka berdebar kencang. Adapun Zhou Xiaoling, matanya tidak pernah lepas dari Lei Mubai sedetik pun. Zhou Lai melihat ekspresi terpesona di wajah adik perempuannya dan menghela nafas. Dia tidak berkata apa-apa lagi.
Apakah itu Lei Mubai atau Lin Ming? Keduanya adalah karakter yang telah melampaui ranah pemahamannya. Lin Ming, apa kamu masih berpikir kamu bisa mengalahkanku? Lei Mubai perlahan berkata, setiap kata-katanya dipenuhi dengan arogansi yang sombong. Kekuatannya meningkat 2 kali lipat. Jika dia menggunakan perang darah sepanjang dunia lagi, kekuatan gerakan itu juga akan berlipat ganda. Bab 384, Marah Sumsum vs Seni Iblis. Menghadapi kekuatan seni iblis kuno yang membara dan Lei Mubai gila yang rambutnya bermandikan cahaya merah darah, Lin Ming akhirnya dapat sepenuhnya memastikan bahwa Lei Mubai berasal dari wilayah Demon Laut Selatan. Seni iblis kuno dapat melipat gandakan kekuatannya sendiri. Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman, jika saya tidak menyelesaikan 20% tempering marau maka saya pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Tapi sekarang, Lei Mubai mampu membuatku bertarung sampai batas kekuatanku. Dengan 20% tempering marau yang ditambahkan bersamaan dengan dibukanya kekuatan dewa sesat, apa hasilnya? Lin Ming mencengkeram tombak komet ungu secara horizontal dan berdiri tegak di atas panggung, tubuhnya memancarkan cahaya yang baik. Tiba-tiba, auranya mulai menebal, menjadi semakin cepat dan ganas, dan niat tombak yang bisa menyapu semuanya melonjak. Pada saat ini, Lin Ming seperti tombak harta karun yang tak tertandingi, sangat tajam. Dengan satu pikiran, dia bisa menembus dunia. Aura Lin Ming juga meningkat. Bukan hanya auranya yang semakin kuat, tapi esensi sejati dalam tubuhnya menjadi semakin kental. Surga, bagaimana seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi bisa memiliki esensi sejati yang begitu kental di dalam tubuh mereka. Saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan aura luas yang memancar dari tubuh Lin Ming seperti lautan tak berujung. Esensi sejatinya seperti gelombang badai yang liar, tak terbatas dan tak terbatas. Dengan hanya meridian dan titik akupuntur Lin Ming, dia secara alami tidak dapat melepaskan esensi sejati yang menakutkan tersebut. Banyak esensi sejati Lin Ming telah tersembunyi di dalam sumsumnya, dan sekarang semua esensi sejati yang tersembunyi telah dimuntahkan, kekuatan 20% tempering marau benar-benar terbebas. Di kursi kehormatan perjamuan, mata Mu Fengxian yang mengantuk tiba-tiba terbuka, ekspresi ketidakpercayaan mewarnai mereka. Dia diam-diam memperhatikan Lin Ming beberapa kali, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, anak ini adalah seekor naga di dalam kolam yang dalam. Jika Divine Phoenix Island milikku memiliki takdir yang cukup besar dan kita mampu bertahan dari bencana alam yang datang untuk menunggu sampai hari di mana naga ini terbang ke langit, Divine Phoenix Island milikku juga akan menjadi burung Phoenix yang terlahir kembali melalui nirwana, terbang bersamanya. Saat aura Lin Ming meningkat, semua junior di bawah panggung menatap dengan mata terbelalak. Mulut mereka kering, dan mereka menyaksikan dengan sangat takjub. Lei Mubai tidak tahan. Saat aura ini naik, dia tidak mau lagi menunggu. Guntur iblis pemadam darah meletus. Lei Mubai berteriak, darah mewarnai dunia. Tombak darah tersapu. Setelah gerakan ini terjadi, aura panggung tiba-tiba berubah, seolah-olah gelombang darah yang bergejolak dan dahsyat menerjang. Lei Mubai melangkah ke depan, dan tubuhnya seperti hantu saat dia langsung melintas di depan Lin Ming, tombaknya menyapu pinggangnya. Serangan tombak ini membawa potensi yang besar dan menderu. Bahkan puncak gunung kecil pun akan hancur oleh pukulan besar ini. Di tombak, Lin Ming bisa merasakan semua darah di tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, mengalir ke permukaan dan mendidih di pembuluh darahnya seolah-olah akan keluar dari tubuhnya. Inikah efek guntur pemadam darah pada esensi darah? Lei Mubai sama sekali tidak berniat untuk menahan tangannya. Jika seorang seniman bela diri normal tersapu oleh tombak ini, darah mereka akan mengalir mundur dan mereka pasti sudah mati karena syok. Pikiran Lin Ming berpacu. Jarum baja naga yang melingkar telah menyatu dengan tombak komet ungu, dan sekarang tombak itu sepertinya mengandung keinginannya sendiri yang tak terhapuskan. Sebuah tombak tersapu, dan karena akselerasi instannya, tombak komet ungu sedikit membungkuk seperti cambuk saat dia menabrak tombak darah. Kaca, segera setelah tombak darah bertabrakan dengan tombak komet ungu, tombak darah itu ditekan. Itu seperti hiu besar berwarna merah darah yang tiba-tiba ditekan ke dalam air. Tombak komet ungu menekan tombak darah sunyi besar. Vitalitas darah terkompresi dari tombak itu terlepas, menciptakan gelombang darah yang deras. Kedua tuan muda itu berjuang, tombak dan tombak mereka saling berbenturan saat guntur merah dan ungu mendesis di udara. Dampak dari esensi sejati ungu dan merah yang kuat membentuk tornado yang menderu-deru. Tornado itu mengambil pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dan mengirimnya menembak ke arah pesona susunan cahaya pelindung. Ping ping ping. Layar cahaya yang diperkuat bergetar sekali lagi. Warna kulit semua elit heroik berubah, terutama seniman bela diri alam Xiantian. Mereka semua ketakutan, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dengan pertarungan dua junior, aura mereka sebenarnya dipenuhi dengan kekuatan penghancur longsoran salju dan tsunami. Apakah ini benar-benar pertarungan antara dua generasi muda? Lei Mubai mengatupkan giginya, seluruh otot tubuhnya menonjol, urat birunya menyembul. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lin Ming memiliki kualifikasi untuk melawannya dengan kedudukan yang sama. Anak laki-laki ini, esensi sejatinya sama kentalnya dengan milikku bahkan setelah aku menggunakan seni iblis kuno, bagaimana ini mungkin? Serangan frontal tidak mungkin dilakukan, saya harus menghindari tombak komet ungu miliknya dan hanya menyerang tubuhnya. Saat Lei Mubai memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berlari dengan cepat, gerakan kakinya semakin cepat.
Saat dia melangkah mundur, wujudnya mulai tidak menentu, melayang dari satu tempat ke tempat lain. Tombak darah di tangannya juga menjadi serangkaian corak darah. Anda ingin membandingkan kecepatan? Lin Ming menyeringai. Lei Mubai bukanlah seorang seniman bela diri yang berspesialisasi dalam kecepatan seperti Jiang Baoyun. Jika dia ingin melakukan pertarungan kecepatan, maka dia tidak takut. Belum lagi pemahamannya tentang konsep angin semakin dalam setiap harinya, dan Raja Wali emasnya yang menghancurkan kekosongan juga semakin mendekati lapisan kedua dari hari ke hari. Segera, itu akan menembus ke level berikutnya. Ya, Lei Mubai muncul seperti hantu di belakang Lin Ming, tombaknya ditebang. Namun, tombak ini langsung memotong pinggang Lin Ming, tapi langsung melewatinya. Pada saat ini, Lin Ming telah menghilang, tidak meninggalkan apapun di belakangnya. Itu hanya sekejap, tapi Lin Ming sudah pindah puluhan kaki jauhnya. Kamu cepat, tapi senjatamu adalah tombak. Tombak tidak cocok untuk kecepatan. Wajah pucat Lei Mubai menjadi gelap. Dalam hal kecepatan, tombak secara alami lebih rendah daripada pedang. Ini adalah pengetahuan umum. Tapi sekarang, karena dia tidak bisa langsung menghadapi Lin Ming, dia hanya bisa membandingkan kecepatannya. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku apapun. Lin Ming mencibir, dan tiba-tiba angin topan yang tak terlihat terbentuk di sekujur tubuhnya, menopangnya. Setelah dia memperlihatkan kemampuannya untuk terbang, dia tidak perlu lagi menyembunyikan rahasia Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan. Betapa terampilnya. Dalam hal kecepatan, saya juga percaya diri. Di atas panggung, angin kencang mengamuk di udara. Lin Ming melangkah maju dengan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, dan tubuhnya menjadi serangkaian gambar hantu. Dengan konsep angin yang menyatu ke dalam tombak komet ungu, setiap serangan tombak mengandung energi asal angin yang bersiul. Pada saat itu, naungan tombak Lin Ming berubah menjadi angin, dan angin menjadi naungan tombak. Itu tidak bisa dibubarkan, tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, semua petir merah dan ungu di atas panggung tersapu menjadi pusaran besar, Lin Ming dan Lei Mubai menghilang bersama. Di mana mereka? Hanya tersisa bayangannya, aku tidak bisa melihatnya. Mereka yang budidayanya berada di bawah wilayah Hautian telah kehilangan jejak bayangan Lin Ming dan Lei Mubai. Bahkan para murid alam Hautian merasa sulit untuk melihat di mana mereka berada. Zhan Yunjian menarik napas dalam-dalam, mendesah saat emosi memenuhi hatinya. Jadi kekuatan ini adalah milik raja generasi muda. Mungkin sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah bisa melampaui mereka. Kekuatan mereka sebenarnya bisa dibandingkan dengan Master Xiantian. Di dalam area perjamuan Golden Bell Mountain, seorang Master Xiantian awal menggelengkan kepalanya, kewalahan dengan pemandangan di depannya. Sebelumnya, aku mengira kekuatan mereka sedikit lebih baik daripada saat aku berada di alam Hautian, tapi tampaknya sekarang, bahkan aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa mengalahkan mereka. Darah menghamburkan langit tak berujung. Lei Mubai mencengkeram Great Desolate Blood Halberd dan menghancurkannya. Dengan sebuah ledakan, sebuah lubang besar sedalam puluhan kaki tercipta di dalam panggung. Namun, Lin Ming sudah mengelak lebih awal, menghindari serangan ini. Meski begitu, darah di dalam tubuhnya masih berjatuhan dengan keras di dalam dirinya. Orang ini terlalu kuat. Lin Ming dengan paksa menekan darahnya yang melonjak. Dia masih memiliki dua kartu terakhirnya, Heretical God Force dan Thunder Fire Annihilation. Namun, kedua jurus ini hanya bisa digunakan satu kali, dan dia harus melakukannya dengan bijak. Kalau tidak, jika dia gagal atau gagal, dia akan langsung dikalahkan. Lei Mubai menyeringai. Kamu telah memaksaku sampai ke titik ini. Sekarang pertarungan telah mencapai tahap ini, bahkan jika aku harus mengorbankan kekuatanku, aku akan tetap menebasmu di bawah tombakku. Saat Lei Mubai berbicara, kulit di sekujur tubuhnya mulai pecah-pecah dengan suara, "Kakak." Awan kabut berdarah muncul dari celah-celah ini. Avatar bayangan darah. Saat Lei Mubai berteriak, kabut darah itu benar-benar berubah menjadi bayangan manusia berwarna merah yang mengambil wujud Lei Mubai. Bayangan ini tidak punya senjata. Sebaliknya, ada cakar setan panjang di tangannya. Lin Ming terkejut tapi dia tidak panik. Dia sudah melihat metode serangan serupa di pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. Pergi, sedot esensi darahnya hingga kering. Avatar bayangan darah merah mengeluarkan jeritan melengking, dan kemudian mengulurkan cakar raksasanya ke arah Lin Ming. Lin Ming tampak tenang. Gerakannya dengan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan sosoknya langsung mundur. Pada saat yang sama, tombak komet ungu di tangannya bersinar dengan guntur. Kekuatan guntur adalah penangkal paling efektif terhadap setan dan hantu. Dia tidak percaya bahwa avatar bayangan darah ini akan mampu memblokir guntur ilahi naga banjir ungu. Lawanmu adalah aku. Kata-kata dingin Lei Mubai bergema di telinga Lin Ming. Di saat yang sama, Great Desolate Blood Halberd menebas. Serangan penjepit. Lin Ming mengerutkan kening. Tombak komet ungu di tangannya disodorkan untuk menemui tombak darah sunyi besar. Sial, saat tombak dan tombak bertabrakan, esensi darah dalam tubuh Lin Ming bergolak dan esensi sejatinya menjadi kacau. Adapun Lei Mubai, organ-organnya diguncang dengan keras oleh esensi sejati biru dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, avatar bayangan darah menangis dan mengulurkan cakarnya. Cakar itu mencengkeram tenggorokan Lin Ming. Tapi saat ini, tombak komet ungu Lin Ming sudah disodorkan. Dia tidak akan bisa menariknya kembali ke masa lalu dan kemudian mendorongnya keluar lagi.
Pada saat penting ini, tangan kanan Lin Ming melepaskan tombak komet ungu. Cahaya biru tua terbentuk di tinjunya, membawa kekuatan guntur. Tinju ini meninju cakar darah avatar bayangan darah. Kamu mencari kematian. Lei Mubai menyeringai seperti setan. Cakar avatar bayangan darah sama kerasnya dengan senjata dewa, ketangguhannya sebanding dengan harta karun tingkat rendah di bumi. Menggunakan tinju daging dan darah untuk menghadapi cakar ini tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Pada saat itu, esensi sejati Lin Ming berputar hingga batasnya. 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar meraung, membawa kekuatan terintegrasi dari guntur ilahi naga banjir ungu serta kekuatan 20% sumsum tempering yang telah selesai. Serangan ini mengandung kekuatan penuhnya. Bang! Tinju Lin Ming menabrak cakar Blood Shadow Avatar. Kekuatan getaran dan guntur ilahi naga banjir ungu meletus. Terdengar suara cici yang keras saat cakar darah itu tersulut oleh guntur sebelum tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah. Apa? Pikiran Lei Mubai bergetar dan kemudian dia mengeluarkan seteguk darah. Avatar bayangan darah terhubung ke tubuhnya, jika menerima kerusakan, dia juga akan melakukannya. Saat Lei Mubai meludahkan darah, dia berlutut di lantai, tatapan tidak percaya yang luar biasa di matanya saat dia menatap Lin Ming. Bagaimana ini mungkin? Tinju manusia telah menghancurkan cakar iblis avatar bayangan darah. Lei Mubai terluka. Astaga, ini terlalu menakutkan. Kekuatan Lei Mubai sudah sangat menakutkan, tapi dia sebenarnya terluka parah oleh Lin Ming. Semua elit heroik muda yang hadir menarik napas dalam-dalam. Semua orang percaya bahwa Lei Mubai menyembunyikan kekuatannya, tetapi tidak ada yang membayangkan bahwa dia akan sekuat itu. Namun, yang lebih sulit dipercaya adalah Lei Mubai yang luar biasa kuat ini sebenarnya terluka parah oleh Lin Ming. Bab 385, Pertempuran Para Raja. Seluruh penonton kaget tak bisa berkata-kata. Tidak ada yang membayangkan bahwa pertarungan antara raja dari generasi muda akan berada pada level yang begitu menakutkan. Lantai panggung di bawah kaki kedua pemuda itu telah diperkuat dengan formasi susunan, menjadi sekeras besi. Tapi sekarang, semuanya tinggal reruntuhan. Avatar bayangan darah Lei Mubai yang dia rilis telah dihancurkan oleh Lin Ming, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Luka-lukanya jelas serius. Meskipun Lin Ming tidak terluka, wajahnya sangat pucat, jelas, dia juga telah mengonsumsi banyak vitalitas darah. Awalnya, dengan kemampuan pemulihan menakjubkan Lin Ming, ini tidak akan menjadi masalah. Tapi gerakan Lei Mubai yang sangat aneh mampu mempengaruhi esensi darah di dalam tubuh Lin Ming, menyebabkannya jatuh di dalam dirinya. Untuk menekan esensi darah yang bergolak, dia harus membuang sejumlah besar energi, dan itulah mengapa dia kelelahan sampai tingkat ini. Tangan Lin Ming juga terluka. Penonton menemukan bahwa hak Lin Ming telah dipercantik dengan darah. Jelas sekali, ini adalah akibat tabrakan beberapa saat yang lalu. Tinjunya terluka saat dia menghancurkan cakar darahnya. Hal ini wajar jika terjadi benturan keras. Lagi pula, Lin Ming tidak berlatih pertarungan tinju dan dia juga tidak membawa sarung tangan harta karun. Semua elit heroik yang hadir mengutarakan pandangannya. Tapi ketika Lei Mubai mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum muram. Normal, Lin Ming tidak berlatih pertarungan tinju. Tidak membawa sarung tangan harta karun. Kelompok idiot ini tidak tahu apa-apa. Selain Lei Mubai, tidak ada seorang pun yang menyadari betapa kerasnya cakar iblis avatar bayangan darah itu. Itu bisa dibandingkan dengan harta karun tingkat bumi tingkat rendah. Jika Lin Ming mampu menghancurkannya dengan tinjunya, apakah itu berarti tinjunya sebanding dengan harta karun tingkat rendah di bumi? Bagaimana ini mungkin? Lei Mubai menarik napas dalam-dalam, matanya berkilauan saat dia melihat Lin Ming. Lin Ming, kamu adalah junior terkuat yang pernah saya temui dalam hidup saya. Saya memiliki keinginan yang tak tertandingi, dan itu adalah untuk menghancurkan Anda secara pribadi. Lei Mubai menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya di dalam mulutnya yang berlumuran darah, ekspresinya masih muram dan buas. Kamu ingin menghancurkanku, dan aku ingin menghancurkanmu. Bukan hanya itu, tapi mungkin aku akan membunuhmu lebih cepat. Lin Ming menghapus darah dari tangan kanannya, ekspresinya dingin dan tegas. Kata-katanya mengungkapkan niat membunuhnya, dia tidak punya keinginan untuk menyembunyikan fakta bahwa dia ingin membunuh Lei Mubai. Haha, Anda ingin menghancurkan saya. Bagus, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Saya tidak berpikir bahwa saya akan terpaksa menggunakan kartu terakhir saya dalam pertempuran ini. Saya akan menggunakan esensi darah saya sendiri sebagai harga untuk melakukan serangan ini. Setelah saya menggunakan gerakan ini, jika Anda tidak dapat memblokirnya, Anda akan mati. Sebuah langkah yang menghabiskan esensi darahnya sendiri. Alis Lin Ming melengkung ke atas. Esensi darah sangat penting bagi seniman bela diri. Bahkan jika Lei Mubai menelan seniman bela diri lain dengan guntur iblis pemadam darah, ini tidak berarti bahwa dia dapat dengan mudah menyia-nyiakan esensi darahnya sendiri. Jika gerakan ini membuatnya kehilangan esensi darahnya sendiri, itu pasti akan menjadi serangan terkuat Lei Mubai. Ini juga akan menjadi langkah terakhirnya. Lin Ming, Mu Qianyu duduk di belakang Mu Yu Huang, bibirnya sedikit bergetar. Sekarang pertarungan telah sampai pada titik ini, itu adalah pertandingan hidup dan mati antara dua orang jenius yang hebat. Bahkan mereka tidak akan mampu mengendalikan kekuatan mereka sendiri, dan mereka juga tidak mau. Setelah pertandingan ini diputuskan, seseorang bisa terluka parah atau bahkan lumpuh. Namun, kali ini,
jelas tidak realistis meminta mereka menyelesaikan masalah ini dengan gencatan senjata. Yuer, jangan khawatir. Dengan leluhur agung di sini, tidak akan ada masalah. Mu Yuhuang memperhatikan ekspresi cemas dan jantung berdebar kencang Mu Qianyu, dan tahu apa yang dia khawatirkan. Mu Qianyu mengangguk, sedikit menenangkan. Saat kedua raja muda ini hendak melakukan pukulan terakhir mereka dalam pertempuran yang menyedihkan ini, semua seniman bela diri yang hadir menahan napas. Belum lagi para elit heroik muda, bahkan para master inti revolving yang lama pun sama, menatap dengan mata bulat saat mereka menatap ke tengah panggung, tidak satupun dari mereka yang berani melewatkan 1 detik pun dari pertandingan seru ini. Di atas panggung, 2 pertarungan dalam pertandingan ini memiliki kemungkinan untuk menjadi kaisar peerless di masa depan. Jadi ini adalah pertandingan antara 2 kaisar muda yang tak tertandingi. Pertempuran ini ditakdirkan untuk dicatat dalam teks-teks kuno, ditinggalkan sebagai warisan bagi generasi mendatang, berlangsung puluhan ribu tahun dari sekarang. Siapa yang bisa melewatkan acara akbar ini? Di atas panggung, angin kencang bertiup, pasir darah berterbangan ke langit. Avatar bayangan darah yang terluka parah oleh Lin Ming bergabung ke dalam tubuh Lei Mubai, melebur ke dalam dirinya. Saat ini terjadi, warna merah darah yang aneh muncul di tubuh Lei Mubai. Penjara darah turun. Lei Mubai berteriak keras, dan auranya mulai menjadi semakin liar, semakin mania, melonjak dengan gelombang yang mengerikan. Seluruh tubuhnya terbungkus petir merah, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Kakinya menginjak pasir yang berlumuran darah, tombak darahnya diarahkan langsung ke langit yang tak berujung. Pada saat ini, dia seperti dewa iblis yang turun, sangat sombong, di atas segalanya. Lin Ming menghela nafas ringan, tidak heran Lei Mubai ini begitu merajalela, dia sebenarnya memiliki begitu banyak kartu di tangannya. Dengan gerakan mematikan satu demi satu, sulit menemukan seniman bela diri pada level ini yang bisa mengalahkannya. Keturunan penjara darah ini mengambil esensi darahnya sendiri sebagai harga untuk menggandakan kekuatannya. Ini adalah gerakan yang merusak diri sendiri dengan mengorbankan lebih banyak lagi kerusakan pada musuh. Dalam situasi ini, Lin Ming tidak lagi berencana untuk menahan apapun lagi. Dalam serangan terakhir ini, dia tidak perlu peduli berapa banyak esensi sejati yang dia konsumsi. Dia bisa menggunakan semua yang dimilikinya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan Lei Mubai ini. Kekuatan Dewa Sesat, buka. Bang, esensi sejati yang sangat padat di dalam benih Dewa Sesat meletus. Aura Lin Ming melonjak lagi, dan esensi sejatinya yang kental seperti kekuatan alam yang berbahaya dan tak terhentikan. Saat itu, momentumnya seperti cahaya tombak yang tak terhentikan, menembus langit. Apa? Mustahil. Auranya meningkat lagi, dan esensi sejatinya telah diperkuat 60 hingga 70% lagi. Pada saat ini, Lin Ming masih menyembunyikan kekuatan yang sangat besar. Kejutan yang diciptakan Lin Ming terlalu besar. Bahkan ekspresi Mu Fengxian pun berubah. Pergantian peristiwa ini bahkan lebih mengejutkan daripada Lei Mubai. Lei Mubai telah membakar esensi darahnya sendiri dengan imbalan kekuatan, tapi Lin Ming tidak melakukannya sama sekali. Ini hanyalah esensi sejati terkompresi yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Bagaimana seorang seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi dapat menyimpan begitu banyak esensi sejati dalam dirinya? Apakah tubuhnya adalah jurang maut? Semua orang yang hadir, dari para elit heroik muda hingga para master inti revolving yang lama, semuanya menatap dengan mata terbelalak, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seorang seniman bela diri Xiantian menggelengkan kepalanya, dengan sedih tersenyum, bisakah dia benar-benar dianggap sebagai seniman bela diri kondensasi denyut nadi? Ketebalan esensi sejatinya sudah sama dengan milikku. Agar esensi sejati seniman bela diri kondensasi denyut nadi menjadi setebal Master Xiantian, ini benar-benar tidak terpikirkan. Jika dia belum mengkonfirmasi dengan matanya sendiri bahwa pusaran esensi sejati belum terbentuk dalam dantian Lin Ming, dia lebih baik mati daripada percaya Lin Ming hanya berada di akhir periode kondensasi nadi yang sepele. Namun, meskipun kekuatan yang disembunyikan Lin Ming sangat mengesankan, itu masih lebih buruk daripada kekuatan Lei Mubai. Seorang murid Golden Bell Mountain mengevaluasi saat dia membandingkan aura Lin Ming dan Lei Mubai. Kekuatan yang dimiliki Lin Ming sekarang lebih rendah daripada kekuatan yang diperoleh Lei Mubai dengan mengorbankan esensi darahnya sendiri. Bagaimanapun, itu adalah esensi darah, seseorang akan selamanya kehilangan apa yang mereka bakar. Sekarang, rambut Lei Mubai menjadi gila dan momentumnya memenuhi langit, kekuatannya meningkat sekitar 2 kali lipat. Adapun Lin Ming, niat tombaknya menyebar ke seluruh dunia, tajam dan tajam. Namun dalam hal momentumnya, itu sedikit lebih buruk, kekuatannya meningkat sekitar 60 hingga 70%. Awalnya, kekuatan mereka hampir sama. Tapi sekarang setelah mereka meningkatkan kekuatan mereka, celah segera terbuka di antara mereka. Lin Ming dalam bahaya. Ini adalah langkah terakhir Lei Mubai dengan segala yang dimilikinya. Jika dia tidak bisa memblokirnya, Lin Ming akan terluka parah atau bahkan lumpuh. Para murid Divine Phoenix Island menahan napas. Gadis-gadis muda yang memiliki kesan baik terhadap Lin Ming merasakan hati mereka tergantung di tenggorokan mereka. Mata indah mereka melebar dan tidak berkedip, jangan sampai mereka melewatkan apa yang akan terjadi. Mu Qianyu menghela nafas ringan sambil melipat tangannya, cengkeramannya semakin erat. Dia berdoa dalam hatinya, Lin Ming, tolong, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Mulut Lei Mubai penuh darah.
Karena rasa sakit yang terus-menerus dan tak tertahankan akibat pecahnya pembuluh darah di tubuhnya, wajahnya suram dan mengerikan. Lin Ming, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda masih memegang langkah terakhir di tangan Anda. Kekuatanmu benar-benar mengejutkanku hingga tingkat yang tak ada habisnya. Tapi, ini sejauh yang Anda bisa. Pada akhirnya, kartu terakhirmu lebih rendah dari kartuku. Karena pembakaran esensi darahnya, suara Lei Mubai berubah. Suaranya serak dan dalam, seolah-olah dia sedang kesulitan bernapas. Dia berbicara perlahan dan jelas, mengucapkan setiap suku kata, lakukan serangan terakhirku. Iblis, Raja turun. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Lei Mubai meraih tombaknya dengan kedua tangannya, menebasnya. Gelombang darah yang mengerikan dan mengerikan melonjak ke langit. Pada saat itu, bahkan kekosongan itu sendiri tampak terkoyak. Dengan serangan Lei Mubai ini, momentum yang tak tergoyahkan muncul. Itu adalah momentum apokaliptik yang tak terhentikan dan seolah-olah bisa menghancurkan dunia. Bahkan orang-orang di luar tirai cahaya pelindung merasakan esensi darah seluruh tubuh mereka membengkak, darah mereka berjatuhan, ini adalah perasaan yang tak tertahankan. Terlalu kuat. Gelombang kejut dari serangan ini saja sudah cukup untuk membuat banyak murid dengan kultivasi rendah memuntahkan darah karena rasa sakit di tubuh mereka. Bagaimana mungkin Lin Ming menghentikan serangan ini? Jantung semua orang seakan berhenti berdetak. Mu Qianyu meremas-remas kedua tangannya, jantungnya mengepal erat. Di atas panggung, menghadapi badai darah yang gila ini, pakaian Lin Ming berkibar tertiup angin, rambut panjangnya tertiup oleh badai yang kacau itu. Saat ini, ekspresinya tenang seperti danau yang tenang. Dia menghubungkan akal sehatnya dengan benih dewa sesat. Di atas tombak komet ungu, busur guntur ungu dan nyala api kecil mulai bergetar. Bambu roh listrik Valet berusia 10.000 tahun. Pohon parasol api suci berusia 10.000 tahun. Dengan peningkatan kekuatan dari material berkualitas tinggi ini, nyala api berputar, guntur melolong. Kekuatan guntur dan api yang buas dan dahsyat meledak, seperti bendungan yang menahan arus sungai yang mengamuk telah hancur. Ujung tombaknya lurus, melaju ke depan tanpa henti. Kekuatan guntur dan api mengeluarkan suara ledakan mengerikan yang bergema di udara. Tombak komet ungu itu seperti luka meteor dengan guntur dan api, menusuk ke depan. Pada saat itu, api merah inti bumi dan guntur ilahi naga banjir ungu terhubung. Pemusnahan guntur. Bang, energi yang sangat mengerikan meledak. Pada saat itu, rasanya seperti semua suara telah tertelan, dan matahari sendiri telah kehilangan warnanya. Waktu sepertinya tiba-tiba melambat. Visi Lin Ming benar-benar dibanjiri dengan cahaya yang menyilaukan, sepertinya dia langsung dikirim ke dimensi terpisah. Dia bisa dengan jelas mendengar suara detak jantungnya, dan bahkan panas yang mengepul dan tangisan gembira di dalam benih dewa sesat. Kaca, pesona susunan penghalang pelindung yang telah diperkuat mampu menahan serangan habis-habisan dari Master Xiantian awal. Sekarang, pesona pelindung ini hancur sekali lagi. Gelombang kejut esensi sebenarnya yang berasal dari ledakan itu terlalu mengerikan. Bahkan master yang telah memasang mantra pelindung ini tidak akan pernah mengira bahwa pertarungan antara seniman bela diri kondensasi nadi yang terlambat dan seniman bela diri alam hautian awal bisa mencapai tingkat seperti itu. Cahaya putih menyala berlangsung selama beberapa saat. Semua meja di perayaan perjamuan telah terbalik seluruhnya. Untungnya, para master yang hadir telah meramalkan bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi, dan mereka menciptakan perisai tepat pada waktunya untuk melindungi semua orang dari cedera. Panggung seni bela diri telah hancur berkeping-keping. Lin Ming menopang dirinya dengan tombak komet ungu, merasa sulit untuk berdiri. Namun, saat ini, seluruh tubuh Lei Mubai diwarnai merah darah, dan bahkan matanya berkaca-kaca. Celepuk, Lei Mubai berlutut, tubuhnya gemetar. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Mereka membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang telah terjadi. Lin Ming, dia menang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.